Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Fahmi Ramadan, NIM 630101020 kelas 5A Perbankan Syariah. Di sini saya mengunjungi kunjungan ke industri usaha pabrik tahu. Kepadamu Muhammad kisah mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi, kami tidak menyeru. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kunjungan usaha pengolahan pabrik tahu. Baik, di sini saya Diki Fahmi Ramadan, NIM 63010190020, kelas 5A Perbankan Syariah. Profil usaha. Usaha industri pabrik tahu atau Oyo Tahu ini didirikan pada tahun 2010 di Jalan Gajah, Tegalsari, RT 1 RW 2, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Nah, industri ini masuk dalam kategori industri rumah tangga dengan modal awal sebesar 8 juta. Dari awal pendirian industri ini sampai sekarang jumlah tenaga kerjanya tetap 4 orang, yaitu keluarganya sendiri, istri dan anaknya. Pemilik usaha ini yakni didirikan oleh Bapak Mardi Rahayu. Lalu lokasi usaha. Untuk lokasi usahanya itu ada di Jalan Gajah, Desa Tegalsari, RT 1 RW 2, Tegalsari, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Nah, berikut ini foto lokasi usaha industri pabrik tahu, dan juga bisa melihat di Google Map, yaitu Oyo Tahu. Baik, berikutnya ada sejarah terdiri usaha. Dari hasil wawancara bahwa usaha atau industri tahu ini Bapak Mardi Rahayu sesuai dengan namanya, yaitu Oyo Tahu, didirikan oleh Bapak Mardi Rahayu. Usaha ini dibantu oleh anaknya dan istrinya. Nah, Bapak Mardi Rahayu ini lahir pada tanggal 13 Agustus 1969. Nah, usaha ini didirikan di Jalan Gajah, RT 1 RW 2, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Nah, pada tahun 2010 ini industri ini masuk dalam kategori industri rumah tangga dengan modal awalnya itu 8 juta. Dari awal pendirian industri ini sampai sekarang jumlah tenaga kerjanya itu tetap yaitu 4 orang dari kalangan keluarga sendiri. Sejak didirikannya sampai sekarang, proses industri ini mengalami pasang surut, kadang untung kadang merugi. Lalu untuk alasan utama pendorong wirausaha di bidang ini, yakni alasan pengusaha itu membuka usaha produksi tahu di mana prospek dari usaha pembuatan tahu ini begitu cemerlang. Kebutuhan tahu di masyarakat yang stabil membuat usaha pembuatannya tahu menjadikan untuk dijalankan bisnis ini dapat membuat pengusaha menjadi lebih cemerlang ke depannya, karena memang usaha pengolahan tahu itu merupakan bisnis jangka panjang. Nah, pelaku usaha pembuatan tahu usaha ini tidak memandang derajat orang, karena pelaku usaha bisa dari siapapun asalkan memiliki minat untuk membuka usaha yang dengan peluang yang ada di depan mata. Berikutnya ada strategi pemasaran. Yang dilakukan oleh industri Bapak Mardi adalah strategi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Dari mulut ke mulut ini juga dikenal sebagai five force, yang mengacu pada komunikasi lisan dan informasi yang lewat dari orang ke orang. Sistem pemasaran ini tidak menggunakan media tertentu, hanya konsumen yang langsung datang ke tempat produksi yang ada dan juga yang sudah menjadi pelanggan tetap dengan setiap hari datang untuk membeli. Untuk kendala usaha, kendala yang dialami yang paling berat adalah naiknya harga bahan baku kedelai dan tidak stabil harganya. Lalu kendala lainnya adalah kendala pemasaran, karena produsen tahu memasarkan lewat pedagang perantara tersebut, dan apabila pedagang tidak berjualan maka mengakibatkan banyaknya tahu yang tidak terjual. Baik, lalu untuk pengolahan keuangan, modal yang dibutuhkan industri pengolahan tahu Bapak Mardi Rahayu ini yakni pada awal pendiriannya yaitu sebesar 8 juta. Modal ini bersumber dari dana pribadi pemilik usaha. Keuntungan yang didapat dari produksi tahu kurang lebih 2.400.000 per bulan. Keuntungan tersebut merupakan hasil dari omset dikurang dengan biaya. Adapun omset yang didapatkan adalah sekitar 10 juta per bulan, sedangkan total biaya yang dikeluarkan
itu dalam 1 bulannya itu adalah 7.600.000. Biaya tersebut sudah termasuk adalah untuk pekerja dan pembelian bahan produk. Lalu berikutnya adalah kondisi usaha saat ini. Nah, salah satu dari anaknya Bapak Mardi yaitu Mas Eko juga mengatakan untuk kondisi usahanya pun saat ini atau selama pandemi itu usahanya mengalami penurunan, juga mengatakan pandemi COVID-19 membuat produksinya menurun. Biasanya sih setiap hari itu bisa memproduksi 8 kuintal tahu, tetapi selama pandemi ini jadi 6 kuintal. Karena ditambahnya lagi langkanya kedelai juga turut andil menurunkan produksi. Kelangkaan ini membuat harga kedelai di awal tahun 2021 ini naik, dan sehingga membuat tidak memproduksi seperti biasanya. Baik, berikut ini adalah dokumentasi hasil kunjungan usaha pabrik tahu. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.